Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Supriyanto. Saya salah satu pelaksana perencanaan, evaluasi dan program di Dinas Kesehatan Kota Cilegon. Nah, untuk kali ini izinkan saya bisa menyampaikan beberapa review dari teman-teman kita di kabupaten kota lain, yaitu di Kota Tangerang dan di Lampung Selatan, ya masih tetangga dengan Kota Cilegon, terkait tool aplikasi penilaian kinerja puskesmas. Ya, 3 bulan yang lalu kita sudah share tutorialnya, isinya seperti ini, dan ternyata setelah direview kita harus ada perkembangan. Nah, ini itu untuk kali ini masih sama ya, masih sama menggunakan Excel, di mana sudah ditanamkan Visual Basic di dalamnya. Rumus-rumusnya insya Allah udah mendekati kesesuaian, tapi tetap kita harus memperbaiki apabila ada kesalahan rumus. Maka dari itu saya membutuhkan banyak review-review dari teman-teman yang lain. Nah, ini adalah salah satu yang sudah terisi di kota kami, yaitu di Puskesmas Citagel 2. Nah, Puskesmas Citagel 2 ini adalah puskesmas yang baru dibangun atau baru berfungsi. Tapi kita coba untuk bagaimana pengisian penilaian. Kenapa kita harus bisa membuat penilaian kinerja puskesmas? Sebenarnya dari penilaian kinerja puskesmas ini, Dinas Kesehatan tuh punya langkah apa sih untuk membinanya? Nah, itu yang harus kita tekankan. Dari penilaian kinerja puskesmas, bagaimana tentang perencanaan keuangannya dalam urusan program atau urusan manajemen nanti. Sebenarnya dari situ, dari tools ini bisa kita lihat kekurangannya apa dan apa yang harus kita tekan. Nah, baik, pertama adalah review dulu ya teman-teman ya. Dari review Kota Tangerang pada waktu itu menyampaikan sudah bagus ya, sudah bagus dalam konteks terarah ya, terarah. Kenapa terarah? Yang biasanya puskesmas itu sudah membuat profil lebih dulu, PKP-nya belakangan. Nah, ini kenapa PKP belakangan? Karena belum mau diakreditasi. Nah, maka dari itu kita coba nih supaya berbarengan, profil jadi, PKP jadi, atau PKP dulu profil jadi. Nah, dan waktunya nggak terlalu jauh. Nah, kenapa kita harus bisa mengintegrasikan gitu kan? Karena profil itu kan isinya data. Data itu sudah dievaluasi oleh program. Di tingkat Dinas Kesehatan, di bagian program harusnya sudah dievaluasi di pertengahan Januari. Sudah ditetapkan dan di akhir Januari ini sudah menjadi sebuah data yang tidak bisa dirubah. Maka dari itu, profil puskesmas harusnya tabel-tabelnya itu harus sudah selesai di Januari minggu kedua itu sudah selesai karena sudah direview oleh teman-teman Dinas Kesehatan, yaitu di program. Setelah di program, bagaimana dikalkulasikan atau dikaitkan dengan penilaian kinerja puskesmas. Nah, nanti di penilaian kinerja puskesmas juga terlihat. Nah, terlihat bagaimana programnya, bagaimana cakupan pelayanannya, bagaimana penilaian manajemennya, dan grafik-grafiknya juga kelihatan. Nah, dari Kota Tangerang bilang begitu, sudah mulai terarah, gitu kan, sudah mulai terarah, dan dia minta ditambahkan bagaimana untuk jaring laba-labanya sampai tingkat desa. Oke, tingkat desa teman-teman, tingkat desa atau tingkat kelurahan. Nah, ini kita coba dan kita buatkan akhirnya. Nah, di sini ada grafik secara keseluruhan, yaitu ada di UKM esensial, UKM pengembangan, UKP pelayanan kefarmasian dan manajemen. Ini adalah konteks luasnya. Nah, kita lihat lagi apakah masih ada grafik yang lain. Nah, ini grafik program.
grafik program ini juga masih dalam konteks satu puskesmas. Nah, ini programnya misalkan, programnya saya pengen tahu nih, grafik laba-laba, jaring laba-laba, kesehatan keluarga. Ya tinggal klik, akan munculnya seperti ini. Nanti apabila sudah terisi penuh, nah, oh ternyata nah ini kesehatan ibu hamil, penilaiannya cakupannya baru mencapai 65% dan sebagainya. Nah, terus bagaimana untuk yang per kelurahan atau per wilayah? Nah, ini kita sudah buatkan juga. Nah, tampilan seperti ini. Di sini ada promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu, kesehatan balita, dan sampai pada PISPK. Ini adalah kelurahan. Nah, untuk yang bisa sampai kelurahan ini hanya beberapa program yang bisa kita kalkulasikan aja. Nah, kalau penyakit menular seperti TB, HIV itu tidak bisa kita background sampai kelurahan karena basisnya adalah kepada fasilitas pelayanan kesehatan, bukan wilayah. Jadi bagaimana pelayanannya adalah si vaskesnya itu. Nah, ini misalkan kita lihat gizi masyarakat, banyak sekali teman-teman. Banyak sekali ini indikator-indikatornya. Nah, misalkan DPRS-nya gimana nih? DPRS-nya kita tunggu sampai muter. Nah, ini ternyata belum terisi. Belum terisi ini karena di tabel profilnya ini belum diisi. Nah, tabel profilnya seperti apa? Nah, ini. Tabel profilnya itu ada di tabel profil. Nah, ini tabel profil ya, teman-teman. Nah, ini mulai dari tabel 1 sampai tabel 66 kita buatkan tapi dengan kearifan lokal. Ini apa yang diminta oleh Kementerian Kesehatan insya Allah sudah ada karena sudah mencoba untuk mengakomodir di Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang sistem informasi kesehatan. Oh, ini tentang puskesmas, yang ini tentang yang ini Permenkes 31 tahun 2019 tentang sistem informasi puskesmas. Nah, jadi saat ini mungkin nanti akan direview lagi oleh Kota Tangerang, mudah-mudahan secepatnya. Kota Tangerang untuk saat ini memang masih kosong ya, masih kosong. Masih kosong ya, kita kasih ke sana masih kosong, belum ada pengisian. Jadi mudah-mudahan ketika dia sudah mencoba untuk mengisi terlihat mana kekurangannya. Nah, begitu juga dengan Kabupaten Lampung Selatan. Lampung Selatan juga sama. Reviewnya dia bilang, oh ya, apa yang dia pikirkan sudah terjawab dengan tools ini. Nah, cuman dia bilang tambahkan puskesmasnya dan saya minta indikator lokal dirubah. Ya nggak apa-apa, nanti akan kita rubah. Sampaikan saja indikatornya seperti apa, cara perhitungan seperti apa, dan kalau bisa teknik pengumpulannya yaitu adalah tabel-tabel itu seperti apa tabelnya. Nah, itu nanti akan kita masukkan ke dalam sini dan nanti ketika sudah selesai kita kirim lagi kepada Lampung Selatan untuk bisa diaplikasikan di sana. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, sebenarnya semuanya sudah terjawab ya di sini. Dan ini kalau kita lihat ini keterisiannya memang belum 100%. Nah, kalaupun sudah 100% pengisian seperti ini artinya benar-benar harus ada pembinaan dari Dinas Kesehatan untuk puskesmas tersebut. Apa saja yang harus kita kejar supaya mereka bisa mampu menyusul seperti puskesmas-puskesmas yang sudah berjalan. Oke, mungkin itu. Nah, mungkin pertanyaannya adalah apa yang harus dipersiapkan untuk bisa menjalankan aplikasi ini? Nah, yang perlu dipersiapkan adalah pertama, yaitu penetapan indikator atau penetapan indikator-indikator untuk program yang tertuang dalam SK Kepala Dinas yang lampirannya adalah rencana aksi kegiatan atau rencana aksi program. Ya, sekali lagi, pertama adalah penetapan indikator dari Dinas Kesehatan
yang tertuang dalam SK-nya, lampirannya adalah rencana aksi program dan kegiatan di dinas dalam konteks satu kota. Nah, setelah itu dituangkan ke dalam Renstra atau RTL atau rencana 5 tahunan, RLT ya. Rencana 5 tahunan Puskesmas. Jadi nanti untuk indikator-indikator ini target atau sasaran targetnya ini selesai gitu ya. Targetnya berapa? Targetnya apa? Persentase ya udah persentase semua. Karena kita harus melihat dari sebuah satuan. Targetnya persen. Nah, dan sebagainya. Misalkan penyuluhan PHBS ini adanya di leadingnya di promosi kesehatan. Nah, targetnya berapa persen? Ya dituangkan dalam renaksinya, pembinaannya seperti apa di promosi kesehatannya, dan disampaikan kepada puskesmas dan dijadikan rencana 5 tahunan. Selanjutnya, setelah target atau target-target tersebut sudah ditetapkan, yang diperlukan lagi adalah penetapan sasaran penduduk. Nah, lagi-lagi sasaran penetapan penduduk pembangunan kesehatan. Jadi dibuatkan SK, mau SK kepala dinas boleh, SK wali kota boleh, SK bupati boleh. Kalau SK bupati sama SK kepala wali kota itu ditetapkan untuk sasaran SPM. Tapi kalau bisa dari sasaran SPM itu bisa dikembangkan menjadi sasaran-sasaran program yang lainnya sehingga sekali jalan jadi. Itu dua produk yang harus ditekan, jadi nanti teman-teman lebih mudah untuk bisa menjalankan aplikasi ini ya. Untuk tabel resume profil juga sudah ada di sini ya. Nah, tabel profilnya juga kita sudah buat. Terus apalagi panduannya gimana Mas, ada nggak? Nah, panduannya ada teman-teman. Nah, klik saja yang tanda tanya. Ini adalah penulisan laporan PKP. Nah, ini ada, tinggal ditarik ke bawah bisa. Kalau mau di print juga bisa. Nah, kalau misalkan mau di print seperti ini hasilnya. Nah, terus kalau yang profil gimana, ada nggak? Nah, yang profil ya ada juga. Ini sistematika penyusunan profil. Nah, sampai kepada bab penutup ya. Kok nggak ada kesimpulan Mas? Ini profil kok ada kesimpulan, saya bilang. Profil itu adalah menggambarkan kondisi wilayah. Jadi tidak ada kesimpulan ya di sini ya. Baik, terima kasih. Itu saja teman-teman. Kalau ada yang kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, lupa. Saya terima kasih kepada Kota Tangerang dan Kabupaten Lampung Selatan. Terima kasih atas review-reviewnya. Semoga kita semakin berkembang. Kalau ada yang bertanya berbayar apa tidak, saya bilang di awal, aplikasi ini adalah aplikasi versi Excel yang di dalamnya ada Visual Basic. Jadi dia adalah bukan produk dari saya, tapi ini hanya adalah konsepnya seperti apa yang nantinya akan dikembangkan menjadi web based. Kalau misalkan mau memberi, silakan donasikan saja ke rekening saya atau BJB, nggak apa-apa ya, silakan. Tapi saya tidak pernah memaksa bahwasannya ini harus berbayar. Mungkin itu saja, terima kasih.